Hanya pertanyaannya, walaupun demikian, walaupun Allah menawarkan kasih, walaupun Allah menawarkan kelegaan, datanglah kepadaku, kan bebanmu akan kulegakan. Tapi pertanyaannya, kenapa kok jarang orang yang datang pada Tuhan? Mengapa kok manusia sering menolak Tuhan? Bisa terjadi karena walaupun sudah datang, hidup bukan jadi ringan, tapi tambah berat. Banyak orang yang tidak mau aktif di gereja, nggak mau jadi prodiakon, saya mah masih berdosa, saya mah masih resep berdosa. Emangnya pastor teresep berdosa? Resep. Kamu ditanya mah gitu ya. Tapi ya harus setia dengan panggilannya. Betul Pastor Hendra kan resep berdosa. Lihat, asoy gitu ya. Jadi kita berpikir kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, hidup kita nantinya terlalu banyak batasan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Kentut aja harus tanda salib dulu gitu ya. Lihat kasarnya gitu. Jadi bisa terjadi orang tidak mau dekat dengan Tuhan karena merasa makin berat dekat dengan Tuhan. Makin banyak dituntut. Tidak boleh lagi nyanyi yang enak-enak. Nyanyi goyang apa? Goyang dumang gitu ya. Goyang dumang begitu. Aduh, tidak boleh lagi, harus kudus goyang dumang. Goyang dumang. Goyang dumang gitu. Ini versi yang rohani. Nggak ada. Saudara-saudari terkasih, baru berapa 1 tahun yang lalu saya ziarah dengan 3 bus. Ini salah satunya ada di sini semuanya. Orang-orang yang ziarahnya gitu ya. Habis doa salam Maria, mereka tekun semuanya salam Maria. Masuk ke bis, ayo domang dumang. Ayo goyang dumang, hati senang gitu ya. Apakah dosa? Tidak. Merasa dibenarkan. Jadi bukan berarti setelah kita jago puji-pujian, setelah kita banyak itu persekutuan, kita tidak boleh kayak gitu lagi. Ayo kita versi orang kudus. Ayo goyang dumang, biar hati senang karena Tuhan Yesus. Segala-galanya dihubungkan kayak Yesus deh gitu ya. Enggak. Jadi jangan pernah berpikir Anda dekat dengan Tuhan, maaf, Anda tidak boleh menikmati dunia ini. Salah. Sekali lagi. Tadi saya ngomong di sini. Di sini. Saya mun kieu teh. Saudaraku, bukan berarti kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, saya tidak boleh menikmati hal dunia lagi. Enggak. Karena saya sudah dekat dengan Tuhan, babi hanya saya kedipin aja. Hai babi, dalam nama Yesus kau haram. No. Kita boleh menikmati. Karena apa? Karena kenikmatan itu yang benar akan membawa rasa koaan. Geus tarik salah deh. Betul, yang penting ada iman dan berani. Tapi no era pamajikan. Tadi orang rek ngomong naon an. Tadi saya mau ngomong apa? Pertanyaan keapaan? Gak ada yang ingat. Ya Allah. Apa Bu? Oh iya. Karena apa? Karena kenikmatan yang kita cecap akan menghasilkan tadi koan sukacita. Yang paling benar koan adalah rasa syukur. Rasa syukur. Tepuk tangan untuk koan. Rasa syukur. Langsung pas tepuk tangan mah istrinya bahagia. Rasa syukur. Rasa syukur. Kalau rasa syukur itu artinya apa? Semua akan kembali kepada siapa?
sang pemberi, sang pemberi. Maka di situ hal yang tidak boleh kita mengerti bahwa kalau saya sudah dekat dengan Tuhan, semua pamali. Emangnya kalau pastor jalan aja naik motor selalu puji-pujian? Tidak. Saya kemarin naik motor mau ditubruk truk. Saya jengkel sekali karena saya udah masuk, truknya masuk. Saking jengkelnya saya ludahin truk itu. Cuh. Dan apa yang terjadi? Ininya, helm itu tertutup. Jadi muncrat balik ke saya. Langsung saya ngebut daerah ku supir trukna gitunya. Urun mereka hutan heula sakedeung dilap lah. Jadi saudaraku yang terkasih, lihatlah. Memang hidup dengan Tuhan orang memang harus dikontrol oleh hukum Tuhan, benar. Tapi bukan berarti sekali lagi mendosakan segala-galanya. Enggak, semua yang diciptakan oleh Allah, baca dalam kitab suci, apa komentarnya? Baik adanya, baik adanya. Maka kalau istri Anda itu makin lama makin jelek, baik adanya. Dalam nama Tuhan, saudara-saudara, baik adanya. Jadikan betul toh, saya tuh selalu ingat, selalu kalau datang ke pasangan suami istri, saya selalu ingat, Bu tolong lihat dong waktu perkawinan gimana. Wih wajah ibunya cantik gitu ya. Ini ngali bapaknya pas-pasan. Tapi setelah menikah, suaminya masih tetap setia, walaupun ibunya sudah tidak jelas bentuknya. Di mana-mana lumer. Kan ditarik oke ya batas nah toh. Kena matahari lumer deui gitu ya. Masa terus ke Korea terus kudu ditarikan terus. Lila-lila pulang dari Korea suaminya jadi lupa, bayi. Jadi justru ibu-ibu jangan takut kalau Anda makin jelek, itu untuk membuktikan suami Anda. Apakah dia masih beriman pada Anda atau tidak? Jadi lihat di sini, manusia seringkali kecewa kepada Allah juga, merasa tidak adil. Kenapa Romo, saya sudah lama melayani Tuhan. Saya pikir kalau saya sudah lama melayani Tuhan, hidup saya itu makin mudah, makin lancar, segala-galanya akan mengalir aja begitu, seperti sungai yang mengalir, kan ada lagunya Romo. Tapi apa yang terjadi? Saya mengikuti Tuhan, semua jadi susah, berat. Sudah bisnis tidak jalan, kena tipu lagi. Jadi lihat, kita melihat semua ini yang menyebabkan kita enggan dekat dengan Tuhan. Bisa terjadi saya pun tidak mau dekat dengan Tuhan karena melihat, karena melihat teladan yang tidak baik dari orang-orang yang harusnya dekat dengan Tuhan, jadi lebih baik kok hidupnya ngaco. Jadi tidak ada keteladanan. Maka kalau melihat ketidakteladanan, dia pun ngomong, ngapain? Pernah seorang ibu ngotot supaya suaminya jadi Katolik. Atuh pacing jadi Katolik, ayo kan enak kalau saiman teh. Amun ke gereja bareng, tingalikeun batur oge bareng. Maaf orang Jakarta yang tidak mengerti. Jadi inginnya bareng, lalu bapaknya berkata kepada saya, Pastor, gimana saya tertarik jadi seorang Katolik? Istri saya aja yang Katolik, yang aktif, dari dulu sampai sekarang masih cerewet. Dan dia ikut PD dan dia jadi praise worshiper, pastor, makin cerewet dia. Jadi tidak ada buah-buah yang membuat orang lain tertarik untuk dekat kepada Tuhan. Nah, kalau manusia enggan mendekati Tuhan, mari kita renungkan bahwa setiap orang taat
dekat pada Tuhan punya motivasi berbeda-beda. Macam-macam. Kan ada yang datang kemari pun motivasinya beda-beda. Saya datang daripada nggak ada acara. Daripada ngelamun di rumah, ya sudahlah datang ngedengerin si borok kokok itu. Saya datang. Mi, ayo datang, kesusuan. Kita datang malam penyegaran rohani. Kenapa? Kita harus bertobat nih. Padahal dia datang kemari karena mau ngelihat mantannya ada di sini. Semoga dipanggil oleh Tuhan. Mungkin ada juga orang yang datang kemari ingin berfoto dengan saya. Orang Jakarta ini lihat tadi foto-foto. Jadi perhatikan di sana, motivasi seperti apapun diterima oleh Yesus. Dan mari kita lihat motivasi dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pertama, manusia datang kepada Tuhan karena apa? Takut celaka. Takut tidak diberkati, takut kena musibah. Ini motivasi yang rendah. Maka dia ke gereja pun takut, jangan-jangan kena celaka lagi. Jadi ada orang yang kena celaka karena langsung berpikir, aduh saya kena musibah pastor, gara-gara minggu kemarin saya tidak ke gereja. Ini. Jadi dia takut sekali kalau melanggar perintah Allah, pasti kena tulah. Kena tulah. Maka ingat zaman dahulu ada orang-orang yang pakai karuhun itu kan pakai dupa-dupa. Itu karena takut Tuhan, melanggar Tuhan maka kena musibah. Saya ingat sekali waktu kecil, saya kan di kampung kerjanya, besarnya. Karena di kampung, saya ingat kalau kita jalan-jalan, apalagi ke kebon awi itu apa bahasa Indonesia ya? Kebon bambu, dan kita kencing. Kudu pamitan heula, bener. Kita buka celana, puntennya abah, abdi bade papang. Karena teman saya mengatakan, maneh teu ngomong leungit sia manuk maneh. Jadi saya tuh sambil dicekelin erat-erat gitu ya. Puntennya abahnya gitu ya. Akhirnya keluarnya kan sakit celakungkul gitu ya, dari cekelan tarik-tarik gitu ya. Saking takutnya gitu ya. Kalau kita melewatin kuburan, Pastor Hendra mau kemana kencing? Izin dulu, nanti pulang-pulang hilang lagi. Sama kalau orang melewati kuburan, kalau ngeloncat ke kuburan, kita pun akan ngomong sesuatu, ketakutan kena musibah. Gitu. Ketakutan kena bala, kena mara bahaya. Jadi sama, orang pun dekat kepada Tuhan mungkin karena takut tidak diberkati. Dan yang kedua sebaliknya, datang kepada Tuhan karena mengharapkan berkat. Karena ingin dikabulkan doa-doanya, karena tidak mau mendapat kesulitan dalam hidup, maka saya datang pada Tuhan. Jadi Tuhan, saya datang, semoga semua usaha saya diberkati. Saya sudah baik Tuhan, ini saya selalu hadir, saya selalu aktif. Berikan kelancaran dalam usaha saya. Ini boleh, enggak apa-apa. Ini motivasi kedua yang lebih baik daripada motivasi pertama. Daripada takut. Ya, orang memang datang kepada Tuhan mohon berkat. Orang akan mengatakan kasaha deui atuh pastor mun teu ka Gusti Allah. Tapi tetap motivasi seperti ini jelek. Karena apa? Saya memberi supaya saya menerima. Ini yang mengakibatkan saya berhubungan Tuhan memakai hukum dagang, hukum ekonomi kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah datang kepada Tuhan karena pengalaman kasih.
Karena pengalaman dicintai. Seorang bapak riding di luar negeri. Lalu dia tiba-tiba mendapat kecelakaan tunggal karena ada sebuah truk yang terlepas semua barang-barang yang diikat di belakangnya. Bapak itu tertubruk dan hancur motornya dan dianya tidak apa-apa. Dan dia semenjak itu mengatakan, saya mau bertobat pastor. Saya tahu Tuhan memberi kesempatan hidup yang kedua pada saya. Saya akan mulai melayani Tuhan. Jadi pengalaman ini membuat perlindungan Tuhan, membuat dia merasakan bahwa Allah itu tetap mencintai saya. Seorang ibu yang sudah divonis kanker, stadium terakhir, di mana kanker itu begitu mematikan bagi dia. Tapi akhirnya dia selamat dan kanker itu tidak ganas lagi. Ibu itu merasakan, pastor saya sukacita sekali. Dan ibu itu sekarang kerja di Yayasan Kanker Katolik yang selalu meminta saya untuk berbicara. Dia kena kanker. Tapi akhirnya sekarang dia hidupnya penuh dengan pelayanan. Karena apa? Karena dia merasakan Tuhan begitu mengasihi saya. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi pengalaman kasih sangat penting di dalam hidup keagamaan. Di dalam relasi dengan Tuhan. Saya bertugas di Keuskupan Agung Jakarta, maka mohon maaf, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Monsinyur Uskup Ignatius Kardinal. Di Jakarta ini tahun ini adalah tahun keadilan. Kardinal berkata, siapapun yang benar-benar mengalami penampakan Tuhan, artinya mengalami kasih dan kerahiman Tuhan, dia tidak akan hanya menapaki jalan hidup yang sama. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan selalu mengubah dan membaharui serta membuahkan sukacita.